Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bertemu kembali dengan saya Ardi M. Nur pada tutorial online Universitas Terbuka mata kuliah pengembangan SDM ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sesi yang ketiga ini Bapak Ibu akan mempelajari tentang perspektif SDM, perspektif pengembangan SDM. Nah, perspektif pengembangan SDM ini sebetulnya hanya dua yang dijelaskan pada modul ataupun bahan ajar yang ada di UT ini. Yang pertama perspektif pendidikan, yang kedua perspektif pembelajaran, dan yang kedua perspektif kinerja. Karena judulnya pengembangan SDM, keduanya tentu saja akan berfokus kepada mengembangkan bagaimana SDM di suatu organisasi atau perusahaan bisa lebih baik, dalam tanda kutip, kinerjanya dan juga tujuan-tujuannya bisa tercapai secara optimal. Nah, dalam perspektif pembelajaran, Bapak Ibu akan mempelajari tentang bagaimana pengembangan SDM itu lebih kepada inner self-nya, kepada dirinya, mengetahui dirinya. Jadi, bagaimana pengembangan SDM ini pada perspektif pembelajaran adalah bagaimana pengembangan SDM ini dibuat untuk bagaimana mengembangkan diri dari karyawan tersebut. Ini akan membantu sekali, di mana pada suatu ketika saat bekerja itu orang akan bertemu dengan kejenuhan, kehampaan, karena akhirnya segala sesuatu yang dilakukan secara rutin berulang-ulang akan memberikan kejenuhan-kejenuhan yang terkadang kontraproduktif terhadap tujuan perusahaan atau kinerja dari pegawai atau orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Hal ini tentu saja menjadi tanggung jawab perusahaan juga atau organisasi untuk memberikan pelatihan-pelatihan dan juga pengembangan-pengembangan terkait dengan konteks persepsi pembelajaran ini. Jadi salah satunya nanti akan terkait dengan motivasi dalam kinerja, dalam bekerja, kaitannya motivasi dan kinerja, karena ini akan mengorek tentang bagaimana diri sendirinya. Ini akan terkait dengan mata kuliah perilaku organisasi ya. Bapak Ibu akan mempelajari tentang gimana perilaku seseorang dalam kehidupan berorganisasi atau dalam bekerja. Jadi nanti dalam pengembangan SDM ini meng-create bagaimana membuat program-program yang bisa merubah perilaku seseorang menjadi lebih baik menuju tujuan, visi misi, dan juga memperbaiki kinerjanya. Nah, dalam pembelajaran ini tentu saja akan mempelajari banyak hal, sehingga terutama dari tadi teori tentang kebutuhannya apa, misalnya salah satunya. Jadi kalau teori kebutuhannya itu secara fisik bekerja hanya untuk mencari uang saja misalnya, atau sudah menjadi lebih tinggi. Nah, ini harus digiring ke arah sana, karena pegawai akan semakin tua, tentu harusnya itu level dalam bekerjanya itu sudah tidak hanya di sisi dia bekerja untuk mencari uang, tapi lebih bekerja kepada bagaimana dia mengekspresikan dirinya. Walaupun dalam kenyataannya tentu saja perkembangan dari masing-masing orang itu berbeda.
Akan tetapi setiap perusahaan, organisasi, manajer dan juga pimpinan-pimpinan dalam organisasi atau perusahaan itu memiliki kewajiban untuk memperkenalkan hal tersebut. Akhirnya ada jenjang karir, ada kenaikan gaji dan lain sebagainya. Nah, pengembangan SDM ini diharapkan tentu saja yang tadi itu merubah perilaku yang tentu lebih produktif. Dan yang lebih terpenting lagi adalah apa ini nih? Pola berpikir. Sehingga persepsinya apa yang akan timbul itu yang akan menentukan perilakunya. Sehingga bagaimana bisa membuat dengan pembelajaran ini semua pegawai atau pegawai tersebut bisa mempunyai persepsi yang positif terhadap segala sesuatu hal, sehingga nanti diharapkan dia stres dalam bekerjanya bisa berkurang, perilakunya jadi lebih baik, kinerjanya jadi meningkat, keuntungan perusahaan jadi bertambah semacam itu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan perspektif kinerja. Jadi perspektif kinerja ini berfokusnya kepada bagaimana pengembangan SDM ini difokuskan kepada bagaimana mencapai kinerja atau target kinerja yang diinginkan dari perusahaan itu. Jadi dipersiapkan dalam target tertentu ini bagaimana dibuat program-program yang bisa mendukung kepada target tersebut untuk tercapainya kinerja tadi. Jadi akhirnya banyak skill-skill yang harus diberikan, misalnya skill baik hard skill, soft skill dan lain sebagainya, walaupun dalam pembelajaran tadi ada soft skill juga. Nah, tentu saja hal ini bagaimana cara mengetahuinya ya harus melalui penilaian awal terlebih dahulu, apa yang dibutuhkan oleh pekerja, apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pengembangan berbasis pembelajaran dulukah atau kinerja dulu? Kalau awal-awal mungkin berdasarkan kinerja dulu ya, karena terkadang orang yang masuk pertama bekerja itu tidak paham sepenuhnya dengan apa-apa yang dikerjakannya, sehingga dikhawatirkan kinerjanya itu tidak tercapai dengan baik. Nah, setelah agak lama kemudian udah mulai kelihatan mulai ada bosan-bosan, makanya akhirnya ini terkait juga dengan MSDM, bahwa sebelumnya ada rotasi, ada promosi dan lain sebagainya ya. Tentu saja pengembangan SDM-nya akan berbeda antara di setiap level pada setiap level masing-masing pegawai ya. Mungkin itu saja dulu Bapak Ibu. Pada sesi yang ketiga ini Bapak Ibu akan ketemu dengan tugas yang pertama. Silahkan diisi sebaik mungkin. Sekali lagi saya ingatkan, tidak hanya copy paste dari sumber, tapi gunakan bahasa-bahasa Bapak Ibu yang sudah mulai ke tingkat pemahaman, kemudian dan juga tingkat analisis kalau bisa ya. Syukur-syukur kalau sudah bisa menggabungkan, mensintesa antara dari berbagai ilmu-ilmu yang terkait gitu ya. Banyak belum tentu bagus, tapi sedikit itu maksudnya banyak tulisannya belum tentu bagus, tapi kalau sedikit itu akan susah menilainya. Jadi kalau membalas diskusi atau membuat tugas hanya sedikit, itu tentu saja akan terlihat dari bagaimana Bapak Ibu isinya. Kalau sedikit ya berarti isinya sedikit dong gitu, walaupun walaupun tidak selamanya seperti itu, akan tetapi kalau kami sebagai penilai itu akan bingung ini. Kalau sedikit ya gimana dari 3 hal itu tercapai enggak? Berarti dalam mengolah
katanya, mengelaborasinya itu dia belum baik. Jadi silakan elaborasi. Walaupun dalam bahasa Sunda ada istilah ngacapruk ya, ngacapruknya, tapi jangan ngacapruk yang nggak nyambung, tapi ngacapruk yang nyambung gitu ya. Itulah kenapa akhirnya Bapak Ibu perlu tidak hanya dari modul saja, tapi dari sumber-sumber yang lain juga akan sangat bagus sekali. Atau dibalik, dari sumber yang lain tapi modulnya dilupakan. Sebaiknya modul dulu dibaca dulu ya, baru kemudian cari ke internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.